Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang selalu tercurah hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita berjumpa kembali di Hindrasu Channel dalam rangka belajar menjadi eksportir. Salam dan sholat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan, khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat. Semoga di dalam situasi yang begini kita semua tetap semangat. Untuk Anda yang ingin dipindah ekspor, jangan patah semangat ya. Harus tetap semangat kita. Tetap semangat, ayo ekspor. Nah, kali ini akan saya share tentang bagaimana belajar bisnis ekspor. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga sulit kadang-kadang menjawab, khususnya pertanyaan yang melalui WhatsApp. Pak, bagaimana Pak langkah-langkah menjadi eksportir? Nah, ini tentu kalau ditulis itu sangat panjang sekali ya. Nah, ini akan saya sampaikan kepada Anda semua agar Anda menjadi pedoman di dalam belajar memulai bisnis ekspor ini. Jangan sampai Anda sendiri sudah melihat YouTube, kamu masih bingung juga. Nah, ini semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Coba akan saya share terkait dengan bagaimana belajar bisnis ekspor ya. Di dalam belajar bisnis ekspor ya, ini kita tulis di sini ya, belajar bisnis ekspor. Ada beberapa langkah ya. Ini Anda perhatikan karena ini juga sebagai panduan Anda di dalam belajar, khususnya yang baru mulai. Ya. Satu, Anda bisa menggeluti pelatihan-pelatihan ekspor. Ya. Ya, ini Anda bisa ikuti pelatihan-pelatihan ekspor. Yang kedua, aktif belajar di YouTube. Yang ketiga, aktif konsultasi. Nah, ini tiga ini yang harus Anda pahami ya, agar Anda nanti mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana belajar bisnis ekspor. Kita mulai tentang pelatihan ekspor. Pelatihan ekspor sendiri ya saat ini bisa offline, bisa online. Ini ya, Anda tinggal pilih ya. Kondisi sekarang banyak yang dilakukan adalah online ya, karena masa PPKM ini agak sulit kalau kita mendapatkan pelatihan offline ya. Di mana belajarnya ada banyak ya, banyak ya. Anda cek di iklan-iklan di media massa, kemudian ada yang penyelenggaranya di sini, providernya ada dari lembaga ya, lembaga pemerintah, perbankan ya, biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan ya, perbankan, komunitas, kadang-kadang juga melakukan pelatihan-pelatihan ya, komunitas bisnis, khususnya yang ekspor ya. Yang terakhir perusahaan ya, perusahaan di bidang pendidikan. Nah, di sini ya. Nah, di dalam pelatihan ini baik offline maupun online ya, khususnya ada yang berbayar ya.
ada yang tidak berbayar, ya. Banyak yang tidak berbayar ini diselenggarakan secara online sekarang ini, ya. Nah, ini ya. Sedang offline itu juga banyak yang berbayar. Anda cek, jadi ini adalah baik berbayar ataupun tidak berbayar, ini merupakan investasi Anda di dalam mulai belajar ekspor, ya. Dan di online pun juga ada yang berbayar, ya. Nah, di sini. Nah, bagaimana kalau kita ikut pelatihan, ya? Jadi pelatihan di dalam pelatihan ekspor ini bisa durasi, ya, online yang umumnya online itu kurang lebih 2 jam rata-rata, ya. Ada juga yang full day, ya, full day 8 jam, ya. Ini seperti yang saya selenggarakan di How to be Export Trader, itu full day 2 hari, ya, 2 hari, bahkan sampai 3 hari kalau nggak selesai, ya. Nah, ada juga yang offline. Nah, kalau offline ini seringkali full day, ya, 8 jam. Tapi ada juga yang sedikit-sedikit, ya, satu sesi, ya, 1 sesi, 2 sesi gitu, ya, tergantung siapa penyelenggaranya, providernya. Nah, selain itu, selain durasi, adalah trainer. Trainernya ini satu, ada lebih dari satu trainer, ada yang hanya satu trainer. Nah, di sini, ya. Jadi satu kegiatan itu ada berbagai macam trainer dan ada yang satu trainer sampai selesai. Nah, di sini, ya, dari segi trainernya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kemudian yang ketiga terkait dengan materi, ya. Materi ini bisa lebih komprehensif. Karena apa? Karena pihak narasumber itu memberikan kepada Anda, ya, materi-materi. Kemudian Anda baru bertanya. Jadi ini full. Jadi materi mungkin A sampai Z akan diberikan kepada Anda semua. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan gambaran materi itu. Nah, yang kedua itu terkait dengan YouTube. Nah, di YouTube, ya, pelatihan di YouTube itu banyak sekali yang memberikan pelatihan di YouTube. Ya, ini Anda rutin, ya, catat, dimengerti, dipahami, terakhir action. Nah, kalau Anda hanya sebagai ingin mengetahui, ya cuma ini aja, dicatat ini aja, dimengerti, ya. Kalau Anda ingin bisnis, biasanya catat, dimengerti, paham, action. Baru nanti Anda ingin bisa merasakan bagaimana menjadi pebisnis itu, ya. Sebagai contoh aja, kalau hanya Anda mencari supplier gitu, cuma tahu aja dia, mengerti, paham. Begitu Anda jalankan, ternyata mencari supplier itu nggak mudah juga. Nah, kalau mencari supplier itu nggak mudah, bagaimana kita mencari buyer itu yang di luar negeri? Nah, di situ. Ini bagian dari action. Ini kadang-kadang ada yang semangat, ada juga yang patah semangat, ya. Kemudian mentornya banyak, ya. Mentornya di sini banyak. Ada yang memang praktisi, ada yang
pengalaman saja. Pengalaman dalam arti gini, bisa jadi mereka itu adalah staf eksportir, staf pegawai eksportir, staf atau mantan atau pensiunan atau ex ya, ex pegawai eksportir. Nah, di sini ya, di sini. Jadi staf ini dia punya pengalaman tentang ekspor itu, kemudian bagaimana dia mempromosikan dan sebagainya, ya di sini ya. Jadi hanya berdasarkan pengalaman. Tetapi mereka tidak punya bisnis ekspor ataupun dia menjadi eksportir langsung. Ya. Kalau praktisi ini memang praktisinya kalau ya diharapkan ya praktisi ekspor ya. Jadi mulai A sampai Z itu dihandle bagaimana dia pengalamannya dan bagaimana suka dukanya dan sampai dia membuahkan hasil, ini praktisi ekspor ya. Nah, ini banyak sekali, Anda ikuti saja karena setiap mentor yang ada di YouTube ataupun di pelatihan-pelatihan itu akan banyak mempunyai cara yang berbeda-beda dan ini bisa memberikan wawasan kepada Anda. Nah, yang terakhir itu ada terkait dengan konsultasi. Nah, konsultasi ini akan sangat berbeda dengan pelatihan, ya sangat berbeda. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya mau konsultasi, bagaimana langkah-langkah? Nah, di sini. Jadi konsultasi ini sifatnya adalah tanya jawab. Nah, ya, tanya jawab. Siapa yang tanya jawab di sini? Bisa konsultan, bisa calon eksportir, ya. Nah, di sini ya. Jadi Anda jangan kaget kalau saya ditanya, balik bertanya lagi, ya. Jadi misalkan, Pak, saya ingin cara pengiriman barang, ya. Misalnya pertanyaan itu, Pak, saya ingin bagaimana cara melakukan pengiriman barang. Maka saya akan bertanya, perusahaan Anda apa? Ya, sampai di mana kegiatannya. Jadi pihak konsultan itu harus tahu detail tentang siapa yang tanya itu. Jadi Anda jangan bingung kalau saya juga sering bertanya balik karena agar apa? Tanya jawab ini bisa nyambung ya. Atau bisa jadi pertanyaan Anda itu melampaui ya, melampaui yang seharusnya yang Anda lakukan, sehingga konsultan akan mengarahkan ke Anda. Nah, di situ ya, tanya jawab satu. Yang kedua, action. Jadi konsultasi ini nggak bisa terus panjang gitu dalam waktu itu ya. Jadi mungkin waktu bisa 20 menit, 30 menit ya dah. Nah, di sini waktunya terbatas. Nah, terbatas ini mungkin Anda akan mendapatkan tugas. Tugas misalkan aja mencari supplier. Nah, ini harus Anda lakukan, cari supplier. Kalau Anda memang benar ingin jadi eksportir ya. Kemudian atau membuat community profile. Nah, ini Anda lakukan dulu. Setelah ini ada progres, Anda konsultasi lagi. Nah, konsultasi lagi. Terus begitu ya. Jadi nggak bisa langkah-langkah menjalankan dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang menjalankan dari awal sampai akhir itu ada di pelatihan. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Jadi Anda kalau bertanya jadi konsultan, boleh Anda memperkenalkan dulu apakah Anda sudah punya perusahaan, statusnya bagaimana, atau juga bagaimana saya baru mulai usaha Pak, saya belum punya ini gitu ya. Bahkan yang konsultasi kepada saya itu bahkan KTP aja belum punya ya, masih SMA. Ini kita beda lagi cara memberikan jawaban ya, memberikan konsultasi itu berbeda caranya. Nah, ini. Nah, kalau konsultasi ini dibutuhkan intens karena konsultasi Anda action, konsultasi, action, konsultasi, action, konsultasi itu. Dan waktunya ini agak lama karena Anda untuk yang langkah selanjutnya mungkin tidak diberitahu ya.
baru selesai dilanjutkan lagi, terus gitu ya. Jadi biasanya konsultan enggan untuk menjawab yang Anda belum masuk ke situ, ya, belum masuk ke arah situ ya. Jadi diminta Anda memang action terlebih dahulu, Anda melakukan tugas-tugas di situ. Nah, ada juga yang berjalan dengan baik sehingga sudah masuk sampai taraf promosi sehingga dapat inquiry dari buyer. Tapi ada juga di tengah jalan stop ya, dia capek. Nah, makanya dari 3 hal itu, pelatihan, terus kemudian belajar di YouTube, dan konsultasi. Nah, dari pelatihan, belajar di YouTube, itu yang penting lagi tetap dilanjutkan konsultasi. Nah, di situ ya, karena dengan konsultasi itu Anda akan lebih terarah ya, Anda lebih paham sehingga ibaratnya Anda berjalan itu perlu pit stop dulu, konsultasi, jalan lagi ya gitu ya. Jadi tidak serta-merta habis pelatihan terus tidak konsultasi. Maka seharusnya lebih banyak konsultasi setelah ikut pelatihan atau belajar di YouTube ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi di sini nanti ada tanya jawab. Jadi ada kalau konsultasi kepada saya, ada jangan kaget, saya sering bertanya sampai di mana, sampai di mana, sampai di mana. Kadang-kadang juga tidak pernah, juga tidak saja dalam arti dia harus mengikuti dulu step by step ini. Jangan langsung loncat, loncat, loncat. Tapi kalau hanya sekedar tahu, gitu, maka saya sarankan untuk melihat di YouTube saja, gitu ya, karena hanya sekedar tahu. Nah, maksud konsultan ekspor di sini itu berharap ada juga jadi eksportir. Jadi belajar menjadi eksportir ini menjadi realisasi, tidak hanya sekedar tahu. Ini ya, jadi gambaran. Jadi kalau Anda ingin belajar ekspor, bisa menggunakan 3 cara itu, dan Anda bisa memulai dari sekarang, ya, mulai belajar di YouTube, ikut pelatihan, ataupun konsultasi. Nah, khusus untuk pelatihan kami di How to be Export Trader, ini yang kelima, ya. Ini kita berikan pelatihan kurang lebih ini 2-3 hari, full day secara online. Ya, full day. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mentoring. Mentoring, ya. Jadi nanti ada diskusi, kita buat kelas lagi, diskusi, dan semua ini adalah free, ya. Di sini free. Kalau How to be Export Trader dari kelima ini, ya memang ada berbayar, ya. Ini saya anggap investasi. Alumni How to be Export Trader yang ketiga ini sudah ada yang ekspor, ya, ekspor ke Rumania. Romania sebesar ini 20 FCL, ya, 1 kali 20 kurang lebih nilainya 20.000 US dollar cash in advance. Nah, ini investasi, ya, mengeluarkan 500.000 rupiah, dapat pelajaran 2-3 hari full day, plus mentoring, diskusi, dan konsultasi, hingga sampai ekspor. Nah, di sini ya. Nah, ini yang kami tawarkan ya. Kemudian di alumni yang sama, di alumni yang ketiga ini ada juga mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini belum realisasi ekspor, tapi sudah mendapatkan kontrak, ya, kontrak, dan dia sudah mendapatkan down payment sebesar 3.000. Ini mahasiswa semester 7. Nah, bayangkan mahasiswa yang semester 7 sudah bisa mendapatkan kontrak. Karena di dalam pelatihan ini itu kita berikan langkah-langkah dari awal, ya, langkah-langkahnya. Kemudian kita berikan panduan, ya, step by step yang harus diikuti, ya, di sini. Jadi mereka sudah punya panduannya. Kemudian dilanjutkan konsultasi. Nah, ini. Jadi rekan-rekan pejuang ekspor, silahkan pilih Anda prefer yang mana, mau ikut pelatihan, berbayar ataupun yang tidak berbayar. Kemudian silahkan Anda searching sesuai dengan Anda, karena berbayar itu ada investasi,
ya bisa 500, bisa 1,5 juta, bahkan ada yang lebih ya. Ya menurut kami pelatihan yang Hindasu Consulting itu sangat murah dan karena nanti akan dijual dengan mentoring dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa lihat di YouTube ya, ambil ilmu dari beberapa mentor yang sudah ada ya, dan jangan lupa konsultasi. Jadi kalau konsultasi sampaikan sampai di mana langkah-langkah bisnis ada agar konsultan bisa tepat memberikan jawaban atas apa yang Anda inginkan. Dan konsultasi ini bisa melalui WhatsApp, Zoom, meeting, ataupun telepon. Namun Anda juga harus bersabar karena khususnya untuk saya ini yang konsultasi kepada saya setiap hari itu seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang ada yang WhatsApp-nya terselip, ya, nggak kebaca karena setiap hari kita melakukan konsultasi kepada teman-teman UKM, khususnya yang viewer-viewer yang baru mengikuti channel saya. Dan ada juga yang saya telepon langsung ya. Kadang-kadang pas bebas ini ada konsultan, langsung saya telepon untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Dan untuk tingkat selanjutnya itu bisa saja kita arahkan, sudah mulai walaupun bukan pelatihan, sudah mulai kita bimbing juga, kita arahkan ke Zoom meeting ya. Jadi akan lebih nanti karena makin lama makin ke dalam itu perlu bimbingan teknis ya. Jadi saya arahkan ke Zoom meeting. Nah, ini yang nanti dari teman-teman konsultasi ini saya pribadi dapat menilai keseriusan teman-teman di dalam memulai bisnis ekspor. Nah, semoga pedoman ini yang terkait dengan belajar menjadi eksportir ini melalui 3 saluran, pelatihan-pelatihan, melalui YouTube ataupun melalui konsultasi, Anda bisa memilih sesuai dengan kesempatan yang dan waktu yang telah Anda gunakan. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat untuk berbisnis ekspor. Salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.